Peluang politik Nikita Mirzani. Kawan-kawan Citra Indonesia, apa kabarnya? Kami jamin Anda menang. Pak Yanto, ini kita akan menanyakan sedikit Pak. Kalau seandainya seorang Nikita Mirzani yang kita ketahui selama ini adalah artis yang kontroversial, dengan seorang pemimpin kepala daerah yang sudah jadi tapi bermasalah itu Pak. Bagaimana menurut Pak Yanto Pak? Ya, saya terus terang mengenal nama Nikita Mirzani itu ketika dia dalam kondisi aut-autan, ditangkap polisi atau lapor polisi semacam itu. Dan dalam perjalanannya saya hanya melihat Nikita Mirzani dari hal-hal yang kontroversial semacam itu, Mas Yuki. Tapi sebagai konsultan politik, sebagai konsultan pencitraan, saya melihat apa yang ada pada diri Nikita Mirzani itu memiliki potensi yang besar apabila yang bersangkutan mau terjun ke dunia politik. Tentu tidak pada level nasional, dia harus mencari daerah-daerah. Jadi jangan berpikir misalnya kalau dia dari Jawa Barat harus maju di Jawa Barat, kalau dia berasal dari Jawa Timur dia harus maju di Jawa Timur, tapi cari daerah-daerah yang membuat hati dia gembira, membuat dia merasa nyaman di sana, dan orang-orang ini memiliki respon yang tidak terlalu negatif terhadap orang-orang seperti Nikita Mirzani. Dan kita sebagai konsultan bisa memastikan peluang Nikita Mirzani untuk menjabat kepala daerah di sana sangat besar. Kita bisa pastikan di atas 90% Nikita Mirzani bisa menjadi kepala daerah. Tadi kembali kepada pertanyaan Mas Yuki, apabila dia dibandingkan dengan kepala daerah yang sudah pernah jadi tapi bermasalah, misalnya orangnya boros, gaya hidupnya sangat sosialita gitu, sehingga sehingga sempat tersangkut 1-2 kasus dituduh korupsi gitu. Apabila disandingkan mereka berkompetisi antara ini sama-sama, kita asumsikan sama-sama perempuan ya, kandidat perempuan yang sudah cemerlang di dunia politik tapi punya perangai seperti itu, kemudian Nikita Mirzani yang hanya selebriti, kemudian juga sangat kontroversial. Nah, apabila ini kita sandingkan mereka berkompetisi dan kita berada dalam posisi membela Nikita Mirzani, itu dengan sangat mudah buat kita mementaskan, memberikan kemenangan buat Nikita Mirzani. Karena apa? Karena keyakinan kami adalah karena Nikita Mirzani masih semacam kertas putih dalam dunia politik. Sementara orang tersebut, saingannya, kompetitornya sudah memiliki catatan-catatan di dunia politik, Mas. Kalau ke depannya Pak, seorang Nikita Mirzani ingin mencalonkan kepala daerah itu Pak, menurut pandangan Pak Yanto selaku konsultan Pak, sebaiknya melalui jalur parpol ataupun independen itu Pak? Saya katakan nggak ada masalah buat Nikita Mirzani, karena saya rasa parpol-parpol pun kan biasanya mereka melakukan hitungan-hitungan rasional dari survei. Pasti surveinya popularitas Nikita Mirzani besar. Itu juga akan menarik parpol untuk tertarik memberikan dukungan. Tapi kalau dari independen juga sangat mudah buat Nikita Mirzani untuk maju. Tinggal membentuk tim yang solid, yang kokoh, yang bisa diandalkan. Dan memang tidak bisa instan, tim itu harus dibangun berapa bulan, jauh-jauh hari lah sebelum pencoblosan. Saya rasa itu bukan hal yang berat untuk menjadikan seorang Nikita Mirzani menjadi kepala daerah. Nah, masalahnya apakah ketika orang mendengar Nikita Mirzani mau mencalonkan diri, orang tidak terkaget-kaget dan mungkin juga menganggap ini dagelan, dianggap lucu-lucuan. Saya rasa dengan apa ya, karakter, cara Nikita Mirzani membawakan acaranya di YouTube itu, saya rasa Nikita Mirzani bisa menghandle persoalan-persoalan itu dan dia bisa akan tampil secara serius dan akan terlihat bobot dia sebagai calon kepala daerah yang berpotensi. Pak, kita ketahui bersama Pak, seorang Nikita Mirzani itu adalah seorang artis yang kontroversial Pak, dalam segi penampilan, kemudian dalam segi tutur kata, kemudian dalam segi ya kalau misalnya agak sedikit selengean. Menurut Bapak Pak, trik-trik apa gitu Pak biar masyarakat tahu ataupun pemilih tahu, oh ini seorang Nikita Mirzani ingin mencalonkan kepala daerah agar bisa dipilih Pak, karena kita tahu selama ini beliau ada artis yang kontroversi gitu Pak. Begini Mas Yuki, kebanyakan masyarakat kita itu karakter pemilihnya adalah senang melihat orang-orang yang cantik, orang-orang yang ganteng, orang-orang yang keren, orang-orang yang banyak uang, yang kelihatan tampil dia berada.
Nah, dan modal itu sudah ada di Nikita Mirzani bagi saya. Nah, kalau misalnya ada apa itu isu-isu moral ya, kontroversi moral, misalnya Nikita Mirzani sering tampil terlalu seksi dan sebagainya, ini saya jamin tidak menjadi sebuah persoalan yang serius ketika kita melakukan kandidasi di pilkada. Karena apa, Mas Yuki? Banyak justru kandidat-kandidat yang menang-menang itu pun juga bukan orang-orang yang begitu bersih. Bahkan mungkin videonya sudah sempat beredar gitu kan. Bahkan ada kandidat-kandidat yang dia wanita, punya anak-anaknya nggak jelas, orang tua suaminya bapaknya siapa begitu. Itu masyarakat kita tidak terlalu mempertanyakan itu. Masyarakat kita dalam situasi feodal seperti ini ingin lebih melihat kandidat itu yang keren, yang mereka pikir ini bisa menjadi tempat mereka mengatakan hal-hal baik dan yang positif dan bagus-bagus. Ketika misalnya dikatakan dulu nih Nikita Mirzani punya catatan ini, kita bisa dengan mudah untuk membungkus itu. Karena masyarakat ingin melihat keren-kerennya Nikita Mirzani, tidak ingin melihat cacat-cacatnya Nikita Mirzani. Jadi kedepannya Pak, untuk seorang Nikita Mirzani ketika ingin mencalonkan kepala daerah Pak, di suatu tempat ataupun di suatu daerah, nggak ada masalah gitu Pak ya? Tidak masalah, yang penting kandidat itu tidak pernah mengeluarkan pernyataan-pernyataan kontroversial yang terlalu menyerang agama tertentu gitu ya. Isu-isu SARA itu memang sangat sensitif di Indonesia dan bisa dipelintir, bisa dieksploitasi oleh lawan politik. Tapi sejauh ini yang saya lihat kontroversialnya Nikita Mirzani adalah tentang liberation, pembebasan pikiran gitu. Orang untuk tidak menjadi munafik. Nah, kita banyak masyarakat kita yang senang menikmati isu-isu seperti itu. Nah, tandemnya apa? Lihat sosok Nikita Mirzani yang memang keren, confidence gitu, dan dia mengerti untuk bisa menghandle isu-isu masyarakat. Wah, panjang lebar nih Pak pembahasan dengan Nikita Mirzani kalau seandainya menjadi kepala daerah Pak. Tapi singgung-singgung Pak, saya lihat Pak di sini ada timbangan nih Pak. Ya iya, saya juga heran kenapa ada timbangan itu Mas. Ya itulah Pak, kalau kita perhatikan Pak, hidup ini harus seimbang. Ya. Nah, kalau seandainya Nikita Mirzani ingin mencalonkan kepala daerah, kita tidak tahu Pak kehidupan Nikita Mirzani dari sisi baiknya. Kita lihat Pak, banyak sekali kan dia menolong orang itu Pak. Ya. Nah, menurut Bapak seperti apa gitu Pak? Ya, transformasi dari dunia selebriti ke dunia politik itu bukan hanya masalah perubahan dunianya saja, tapi juga perubahan pengabdian. Saya rasa selama ini kalau Mas Yuki melihat Nikita Mirzani banyak membantu orang, di dunia politik dia akan lebih bisa memberi ruang, dunia politik akan lebih memberi ruang untuk seorang Nikita Mirzani untuk melakukan tindakan-tindakan seperti itu, tindakan-tindakan positif untuk kepentingan yang positif buat orang banyak, Mas. Nah, seperti yang Mas Yuki bilang tadi, Mas Yuki bawa timbangan hari ini, mudah-mudahan timbangan-timbangan amal-amal baik, apapun latar belakang orang itu, apabila kita fair memberi kesempatan karena komitmennya kuat, komitmennya baik, apa salahnya kita coba. Wah, terima kasih Pak Yanto, panjang lebar terkait dengan pembahasan kali ini. Terima kasih Pak Yanto. Sama-sama Mas. Baiklah teman-teman, demikianlah pembahasan kali ini. Semoga Nikita Mirzani tertarik untuk mencalonkan kepala daerah. Teman-teman, jangan lupa kunjungi website kami di konsultanpolitik.com dan tetap pantengin terus di channel Citra Indonesia. Jangan lupa komen, like, and share.